Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di dunia maya. Halo teman-teman di channel YouTube Ayo Alfiung. Hari ini, sore ini saya mau ngabuburit, berjalan-jalan. Kalau biasanya kalau bukan bulan puasa itu JJS namanya. Karena ini bulan puasa jadi anggap aja ini ngabuburit. Jadi untuk jalan-jalan kali ini biasanya kan saya jalan-jalan ke sana ya. Nah sekarang saya jalan-jalannya ke arah sini, rumah saya di sana dan jalan-jalannya ke arah sini dan mau ke sini. Tuh ada anak-anak kecil. Karena memang di sini seumuran saya itu rata-rata udah pada nikah. Gak tahu kenapa kalau saya itu belum ada keinginan buat nikah. Keinginan ada tapi bukan buat umur-umur sekarang sih. Jadi buat nanti-nantilah, bukan terlalu prioritas. Tapi banyak orang-orang yang tanya kapan. Ya udahlah, itu udah pertanyaan biasa ya. Selain yang udah menikah, kalau yang belum itu rata-rata perantau keluar kota. Seperti saya juga biasanya kemarin-kemarin juga merantau keluar kota. Dan ini karena ada sesuatu aja di rumah jadinya pulang, nanti juga berangkat lagi. Dan seperti teman-teman lihat, dulu kan di sini masih ditanami padi ya. Kalau sekarang itu udah ini guys, sudah panen. Nah itu anak-anak kecil yang lagi jalan-jalan. Ini juga ada balita dong tuh jalan-jalan, dia kuat banget tuh. Oh pendet. Nah. Buka. Nah ini tempat buat ini jemur gabah itu di bawah. Apa kalau di sini namanya itu damen, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Itu ada tenda, bukan tenda yang buat kemah ya, tapi tenda yang ya kasarannya terpal lah. Itu buat jemur gabah. Dan di sini pinggir-pinggir jalan banyak dong guys, tanaman-tanaman singkong. Ini nih yang biasanya saya petik dan saya masak nih, enak, jos margondos, kotos. Dan di kiri ini dulu nggak seperti ini teman-teman. Dulu waktu saya masih kecil dan sebelum saya berangkat merantau, saya merantau kan udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun lebih malah. Dan ini sudah berubah ternyata teman-teman. Waktu saya pulang itu sudah banyak banget yang berubah. Salah satunya ini dulunya sawah dan ditanami padi, tapi sekarang sudah jadi ini ya, kebun. Dan jalannya dulu nggak serusak ini teman-teman, tapi sekarang jalannya semakin rusak teman-teman. Saya kira semakin lama saya merantau, jalannya akan semakin bagus ya, setidaknya ada peningkatan lah. Tapi ada sih peningkatan, tapi bukan di sektor fasilitas ya. Mungkin lebih di kegiatan masyarakatnya. Dulu waktu saya masih lama di rumah, bentar ada motor. Oke, jadi saya lanjut dulu. Waktu saya masih lama di rumah itu belum terlalu banyak kegiatan masyarakatnya. Ternyata sekarang kegiatan masyarakatnya semakin banyak dan itu merupakan suatu acungan jempol, bagus. Sekarang udah ada makan, udah ada latihan qasidah juga rutinan, itu bagus. Kalau di tempat saya merantau juga seminggu full itu nggak ada yang bolong. Ada sih satu hari yang bolong, itu ada tahlilan, ada tibaan, ada PKK, itu banyak sih. Kalau di sini belum ada PKK teman-teman. Nah jadi ini jalan yang pernah saya lewati waktu saya mau nyabut singkong. Ini jalannya seperti ini teman-teman tuh. Mungkin kalau teman-teman yang nggak biasa lewat sini dan lewat sini malam-malam itu bakal merasa agak merinding karena memang di sini nggak ada pencahayaan teman-teman. Lampu jalan PJU-nya masih kurang. Kok PJU sih? Penerangan jalan umum ya, bener ya PJU ya. Jadi di sini masih belum ada, makanya setiap orang lewat kalau malam-malam itu yang bukan orang sini ya, bukan asli sini, itu agak takut. Karena pernah ada kejadian teman-teman, waktu itu ada orang sini ya, anak-anak muda zaman sekarang lah ya. Sekarang kan zamannya
makan online, apa online. Nah, dia itu pernah pesen makanan di salah satu aplikasi online. Dan ternyata si pengantarnya itu nggak mau ngantar sampai sini teman-teman, karena takut. Nah, untuk akses jalan ke rumah saya seperti ini teman-teman. Ini jadi jalan menurun ya. Kalau kamu dari sana ya ini jalan menanjak. Jadi jalannya seperti ini teman-teman. Nah, ini jalannya tuh udah rusak, tinggi kayak gini teman-teman, udah rusak gini. Apalagi ini juga ditanjakan kan, kalau turun mungkin agak enak ya kalau misalnya nggak bawa barang-barang banyak atau misalnya nggak bawa penumpang yang berat, itu agak enak karena bisa milih-milih jalan. Tapi kalau misalnya naik bawa jalan berat dan jalannya seperti ini, nah ini teman-teman, itu bisa bikin roda itu oleng. Ini, nah biasanya kan kalau lewat waktu gini kan jalannya rodanya meleset ya. Nah, ini bikin ngeri juga sih teman-teman, kalau yang nggak biasa lewat sini itu bikin ngeri juga. Apalagi kalau pas hujan, ini kan terbuat dari adukan semen ya, semen pasir, batu. Jadi kalau pas hujan itu ada air ngembung, itu bisa lumut, menimbulkan lumut. Nah, itu bisa buat kendaraan jatuh. Itu sangat bahaya sekali teman-teman. Tapi nggak tahu sih ya, biasanya kan kalau di desa itu kan ada pendapatan daerah, nggak harus dari pemerintah pusat, atau mungkin dari di daerahnya ada usaha apa yang dikembangkan. Kalau zaman sekarang biasanya lebih digencarkan di aspek pariwisata ya. Tapi nggak tahu teman-teman, saya juga belum menelisik sih ya, menelisik kayak apa aja ya. Nah tuh jalannya tuh udah bolong-bolong kayak gini teman-teman. Tadi ada yang naik motor terus naik, dan mungkin karena belum terlalu lancar jadi ya kesusahan, tadi berhenti di pertengahan jalan di sini teman-teman, berhenti dan hampir oleng, untung nggak jatuh, tapi akhirnya sampai ke atas juga. Nah itu takutnya kayak gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman sini bawa temen, teman-teman sini bawa temen, anak-anak sini bawa teman, atau mungkin ngajak teman ke sini, kemudian janjian kamu nanti datang ke rumah aku ya gitu. Dan ternyata lihat jalannya kayak gini dan nggak biasa lewat jalan kayak gini, mungkin bakalan ngeri. Tuh suaranya anak-anak di bawah itu teman-teman, tuh itu juga anak-anak yang habis jalan-jalan, nggak tahu ngapain dia teriak-teriak kayak gitu. Nah, ini adalah pemandangan lain di desa kelahiran saya teman-teman semuanya yang sedang menonton video YouTube saya. Jadi ini pegunungan, yang ini adalah pegunungan yang waktu itu saya pernah main ke hutan, tapi itu yang bagian bawah. Jadi yang bagian atasnya itu ini teman-teman. Jadi harus naik ke sini, seret, nanti ada di atas sini. Nah, perlu teman-teman tahu, ternyata di pegunungan ini itu ada suatu legenda teman-teman. Sudah banyak dipercaya oleh masyarakat sini. Itu namanya Ula Gemantung. Jadi Ula Gemantung itu ini ada di tebing sini. Ceritanya, konon ceritanya zaman dulu itu ada nenek moyang ya. Ya, cerita dari nenek moyang itu udah lama menceritakan kepada secara turun-temurun. Itu katanya di lereng pegunungan itu ada sebuah gua, di mana gua itu adalah tempat atau sarangnya ular, dari ular yang terkecil sampai ular yang terbesar. Kenapa? Jadi namanya itu Ula Gemantung. Kenapa Gemantung? Karena letaknya yang ada di lereng pegunungan. Jadi Gemantung itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Gelantungan kali ya kalau bahasa Indonesianya itu. Dan ularnya itu konon sangat banyak banget, sampai yang ular nyata sampai ular yang mistis. Makanya orang-orang sini percaya kalau misalnya mengganggu atau ada di atasnya dan membuat kerusakan di hutan itu bakalan kena sakit. Dan katanya orang pinter kena sakitnya kalau di situ itu katanya dimasukin sama sosok makhluk halus kayak gitu. Ya percaya nggak percaya sih teman-teman, tapi kepercayaan di sini itu seperti itu. Dan penunggunya katanya di situ banyak banget. Terus yang di mana ya? Sebelah
mana sebelah mana sih? Ya pokoknya itulah, nggak jauh dari area itu katanya juga ada sarang makhluk halus di situ. Jadi ya perlu hati-hati juga kalau misalnya kerjanya di situ, kan rata-rata di sini penderes ya. Jadi kalau misalnya kerjanya di situ atau dekat-dekat situ itu disuruh hati-hati. Dan itu memang di atasnya gua itu ada jalan setapak. Jadi kalau misalnya sudah naik ke atas itu jalannya ada di pinggir-pinggiran pegunungan itu. Jadi kalau misalnya naik itu setiap jalan itu bakal ngeliat pemandangan yang di sini. Nggak cuma di sini tapi yang di sebelah sana itu kelihatan semuanya teman-teman. Dan dulu pernah ada orang yang memang melihat ya. Jadi waktu seseorang itu berangkat buat deres itu lewat sebuah sungai, dan sungai itu kan biasanya ada jembatannya ya. Nah itu orang itu lewat teman-teman, jadi lewat jembatan itu, dan ternyata setelah sampai di seberang itu ternyata dia lewatnya di tubuhnya ularnya katanya itu sebesar pohon kelapa, dan orang itu nggak sadar kalau itu ular. Orangnya itu baru sadar waktu orangnya sudah sampai di seberang, dan orang itu sempat gemeteran dan takut ya. Ya gimana nggak takut ya, dan gimana nggak gemeteran. Ularnya diinjek dong, takutnya kan nanti ularnya kalau kerasa dan ngelihat, aku nggak terima nih diinjek sama dia. Ternyata ularnya ngejar terus makan orangnya, kan nggak lucu teman-teman. Dan itu dari situlah orang-orang percaya kalau memang di sana itu ada sarangnya ular. Ada juga orang yang pernah kemasukan makhluk halus di situ juga pernah ada. Ya tapi kalau namanya makhluk halus ya teman-teman ya, percaya nggak percaya, emang kita harus percaya adanya makhluk goib. Cuman kalau beneran nggak sih itu yang nempel itu makhluk halus dari situ, kan nggak tahu ya, karena memang nggak punya ilmu kebatinan seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang punya ilmu kebatinan ya bisa percaya ya, tapi kalau seperti saya yang nggak mendalami ilmu seperti itu, kan percaya nggak percaya, ini beneran nggak sih gitu kan, masih ada pertanyaan lah, belum 100% percaya teman-teman. Ternyata saya ditinggal sama bocil-bocil dan saya sekarang sendirian di sini. Wow, sudah adzan, saatnya buka puasa, jadi saya harus cepat-cepat buat jalan. Yaudah teman-teman, sekian buat vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati santapan buka puasa. Dulu belum ada rumah di sini teman-teman, sekarang udah ada 2 rumah, dan ini masih kosong rumahnya karena pemilik rumahnya belum pulang. Dan ini tadi yang kebun tadi yang udah saya bilang. Dan sekarang saya mau pulang teman-teman, saya sendirian jalan dari sana maghrib karena si bocil-bocil sudah mendahului, sudah tidak kuat untuk menyantap menu berbuka puasa hari ini. Nah, ini teman-teman pemandangannya kalau dari sini.